Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anik Setiawati. Di sini saya berperan sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Faikotul Hima. Saya berperan menjadi Kuci. Selamat pagi, Bu Ani. Selamat pagi, Bu Faik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini saya baik dan sehat. Tetapi saya sedang sedikit gelisah, Bu. Wah, kenapa Bu Faik gelisah? Iya, Bu Ani. Jadi ada beberapa hal yang akhir-akhir ini membuat saya resah dan kepikiran, Bu. Jika Bu Ani tidak keberatan, ada yang ingin saya sampaikan. Tentu saja tidak keberatan, Bu. Mari kita berbincang-bincang sejenak. Ngomong-ngomong, apa yang Bu Faik harapkan dari perbincangan kita hari ini? Saya berharap setelah perbincangan kita hari ini, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Oh, begitu Bu Faik. Baiklah, kalau boleh tahu, ada masalah apa Bu Faik? Begini, Bu Ani, saya ada masalah terkait pembelajaran di kelas saya, Bu. Saya kan sedang masuk di materi kelas 7, yaitu menulis cerita fantasi. Saya itu memiliki ide. Saya ingin anak-anak mampu menulis cerita fantasi dan nanti cerita fantasi tersebut bisa kami bukukan. Nah, bagi murid saya, menulis cerita fantasi kok sepertinya susah sekali ya, Bu. Oh, begitu ya Bu. Jadi yang membuat Bu Faik gelisah itu anak-anak tampaknya sulit untuk diajak berkarya. Begitu ya Bu? Betul, Bu Ani. Murid saya sangat susah untuk diminta menulis sebuah teks. Berarti tujuan Bu Faik tadi ke sini agar kita mencari solusi bersama-sama ya. Kira-kira dari permasalahan Bu Faik tadi, apa yang menyebabkan anak-anak kok merasa kurang tertarik untuk menulis ya Bu? Iya, Bu Ani. Kayaknya alasan atau penyebab mereka agak susah diajak menulis sebuah karya atau sebuah teks yang dibukukan itu adalah mereka itu karena kurang percaya diri, kemudian mereka itu merasa tulisannya tidak bagus, bahasanya sederhana, kemudian mungkin karena ceritanya yang dibuat biasa. Kemudian mereka juga khawatir jika tulisannya dapat banyak kritikan. Oh, begitu ya Bu Faik. Apakah ada lagi Bu Faik barangkali yang menyebabkan anak-anak ini kurang bisa diajak untuk menulis dan berkarya? Kayaknya mereka juga kurang motivasi, Bu. Ya mungkin karena anak-anak zaman sekarang itu jarang sekali membaca buku. Akhirnya mereka tidak pernah tahu cerita fantasi itu seperti apa, bagaimana. Jadi mereka itu sepertinya susah untuk menulis cerita fantasi. Sehingga mereka kurang termotivasi dan merasa itu hal yang tidak begitu penting. Padahal kan keterampilan menulis itu sangat penting, apalagi untuk jangka kedepannya. Oh, jadi memang anak-anak ini nampaknya kurang motivasi ya Bu. Padahal menurut Bu Faik, menulis itu kan sangat penting. Apalagi sekarang ada program literasi dari pemerintah ya Bu. Iya Bu, gerakan literasi sekolah. Iya, gerakan literasi sekolah ya Bu Faik. Kalau begitu dari penyebab tadi, kira-kira menurut Bu Faik, apa yang bisa Bu Faik lakukan supaya bisa mengatasi penyebab dari permasalahan tersebut? Saya sempat berpikir untuk membangkitkan semangat mereka bahwa menulis itu sebenarnya gampang, tidak susah, terus banyak hal terkait tips dan trik cara menulis yang baik. Apalagi cerita fantasi itu kan cerita imajinasi. Harusnya anak-anak itu lebih mudah mengekspresikan dalam bentuk tulisan, Bu. Karena cerita itu kan berdasarkan imajinasinya mereka masing-masing. Nah, rencananya saya ingin mendatangkan penulis yang sudah punya karya. Saya datangkan ke sekolah, Bu. Nah, penulis ini saya pilih
penulis yang usianya tidak terpaut jauh dari usia murid saya. Misalnya mahasiswa Bu, apalagi sebentar lagi kan ada kegiatan bulan bahasa di bulan Oktober nanti. Jadi sangat tepat jika saya mendatangkan penulis untuk jadi narasumber di sekolah saya. Wah, 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 betul sekali Bu, luar biasa sekali Bu Faik. Ya, anak-anak perlu dimotivasi seperti itu. Nah, selain mendatangkan narasumber atau penulis, kira-kira apa ada solusi lain yang bisa Bu Faik tawarkan untuk mengatasi masalah ini? Ada Bu. Anak-anak pasti mikirnya kalau karya dibukukan itu kan kayaknya menyeramkan dan sangat berat begitu ya. Jadi berhubung murid saya ini masih kelas 7 dan mungkin jika saya minta membuat buku itu masih kesulitan dan keberatan, sehingga saya akan meminta mereka untuk membuat kumpulan cerita fantasi dengan dijadikan sebuah scrapbook. Nah, saya mungkin akan menggunakan model atau strategi pembelajaran project based learning yang mana akan saya minta membentuk jadi beberapa kelompok. Dan setiap kelompoknya akan saya minta untuk dan setiap anggota kelompoknya akan saya minta untuk menulis sebuah cerita fantasi yang sederhana, yang sesuai dengan imajinasinya mereka lah Bu. Nah, kemudian dijadikan satu menjadi sebuah scrapbook yang berisi kumpulan cerita fantasi. Wah, luar biasa sekali Bu Faik solusinya. Rencana yang sangat bagus dengan anak-anak berlatih membuat cerita fantasi sederhana dan membuat scrapbook secara berkelompok tentunya dalam mengerjakan tugas semakin lebih ringan. Berarti dalam membuat cerita fantasi sederhana dalam bentuk scrapbook itu nanti ada bimbingan dari Bu Faik ya? Tentu Bu Ani, saya akan memfasilitasi dan membimbing mereka dalam menyusun. Baik, Bu Faik, dari rencana tadi, kira-kira bagaimana bentuk tanggung jawabnya? Artinya, nanti dari kegiatan tersebut, kira-kira siapa yang akan mendukung rencana dari Bu Faik? Ya, tentu saja tanggung jawab agar pelaksanaan kegiatan ini lancar, saya akan mengajak pihak-pihak yang terlibat atau yang saya libatkan. Tentunya banyak, Bu. Yang pertama ada kepala sekolah, karena dukungan dari atasan kan sangat penting. Apalagi saya kan juga akan mendatangkan orang dari luar sekolah ya, Bu. Saya juga melibatkan rekan sejawat sesama pengajar bahasa Indonesia untuk melibatkan murid-muridnya juga. Nah, jadi harapannya nanti yang mendapatkan materi dan motivasi ini tidak hanya kelas saya, Bu, tapi juga kelas yang lain. Nah, tujuannya ini nantinya bisa menjadi produk yang sama. Selain itu, saya juga akan berdiskusi dengan rekan sejawat untuk pelaksanaan penerapan strategi atau model pembelajaran project based learning dalam penyusunan scrapbook cerita fantasi. Iya, bagus sekali Bu Faik. Jadi bisa bermanfaat untuk satu sekolahan. Luar biasa Bu Faik. Permasalahan Bu Faik tadi yang istilahnya anak-anak sulit ya diajak berkarya. Ternyata Bu Faik sudah bisa menemukan solusi. Misalnya mendatangkan narasumber dan menggunakan strategi PJBL dalam mengajar. Menurut saya sudah luar biasa sekali dan bisa segera diimplementasikan. Kapan kira-kira Bu Faik akan melaksanakannya? Untuk mendatangkan narasumber atau penulis, mungkin akan saya jadwalkan waktunya itu pada saat kegiatan peringatan bulan bahasa di bulan Oktober, Bu. Tapi untuk penerapan strategi pembelajaran project based learning akan saya terapkan di pertemuan pembelajaran berikutnya. Sepertinya hari Sabtu yang akan datang, Bu. Saya sepakat Bu. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya Bu Faik. Bagaimana sekarang perasaan Bu Faik? Terima kasih Bu, saya merasa sangat lega. Secara tidak langsung saya bisa menyatukan pecahan-pecahan ide saya. Nah, saya juga sangat berterima kasih kepada Bu Ani sehingga akhirnya saya bisa mengeluarkan pecahan-pecahan ide yang masih ada di kepala saya ini, yang mana nantinya bisa saya segera laksanakan dan terapkan di kelas. Sama-sama Bu Faik. Berarti intinya permasalahan Bu Faik sudah menemukan solusinya ya.
Iya Bu Ani, Alhamdulillah saya sangat lega. Yang awalnya resah dan gelisah, sekarang insya Allah ide-ide saya sudah mulai tertata. Ya, alhamdulillah kalau begitu Bu Faik. Kira-kira apakah ada yang perlu Bu Faik bicarakan lagi? Saya rasa sudah cukup Bu, terima kasih Bu Ani sudah mendengarkan keluh kesah saya. Iya, sama-sama Bu. Saya doakan Bu Faik semoga lancar semuanya ya. Amin, terima kasih Bu Ani. Sama-sama.